yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 16 bulan Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Qubbatuz Zaman. Para ahli kitab meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membuat semacam kubah dari kayu simsyas yang dibungkus dengan kulit binatang ternak dan bulu domba. Dia pun memerintahkannya untuk menghias bangunan tersebut dengan sutra yang telah dicelup serta emas dan perak dan pernak-pernik lainnya yang telah dikenal kalangan ahli kitab saat itu. Allah juga memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membuat meja dari kayu simsyas yang panjang dan lebarnya 2 hasta, sebagaimana dia memerintahkannya pula untuk membuat menara. Kubah itu baru dipasang pada hari pertama tahun mereka, dimaksudkan sebagai kiblat serta Ka'bah dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka sholat dan beribadah menghadapnya. Pemakaian emas, perak, dan sutra untuk tempat-tempat ibadah mereka dibolehkan pada masa itu. Namun hal tersebut dilarang pada masa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada dasarnya menghias masjid untuk umat Rasulullah dilarang, agar orang-orang yang sholat tidak terganggu perhatiannya dengan hiasan-hiasan tersebut. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya berpesan kepada pegawainya yang hendak memperluas Masjid Nabawi, bangunlah masjid ini agar sesuai kebutuhan masyarakat untuk beribadah. Jangan buatkan warna merah atau kuning sehingga orang-orang jadi terganggu. Ibnu Abbas berkata, jangan kalian hiasi masjid sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghiasi gereja-gereja mereka. Qubbatuz Zaman ini sudah ada bersama Bani Israel sejak sebelum masa tersesatnya mereka di sebuah padang. Mereka sholat dan beribadah menghadap kubah tersebut sebagai kiblatnya. Setelah Nabi Harun alaihissalam meninggal, lalu disusul Nabi Musa alaihissalam, tugas-tugas kenabian diemban oleh Yusha bin Nun yang membawa Bani Israel memasuki Baitul Maqdis. Lalu kubah tersebut diletakkan di atas sebuah batu besar. Selanjutnya bangunan itu menjadi kiblat para nabi sesudahnya hingga masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya kiblat dirubah menjadi menghadap Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 16 bulan Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua kenabian pada waktu sholat asar, atau ada yang mengatakan pada waktu sholat duhur, sebagaimana telah kami jelaskan pada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 144. Jadi itulah pembangunan Qubatus Zaman yang dijadikan kiblat pada masa Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.